أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم القيامة. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan, kesehatan, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh dengan cara yang paling baik insyaallah, yaitu dengan cara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada anak sekolah misalnya, dia ujian terakhir atau mungkin kelas 6, sudah disampaikan bahwa untuk ujian itu yang menentukan lulus dan tidaknya adalah pelajaran matematika, IPA, dan PPKN. Kalau ini nilainya bagus, minimal standar dapat nilai 7 atau 6 mungkin, maka dia akan lulus. Lebih baik lagi kalau nilainya bisa 9 atau bahkan 10. Pelajaran yang lainnya membantu, tapi syaratnya ya minimal itu 6, ojo abang. Saya kira uji abang itu apa ya? Saya kira narik pulpen ya, pulpen hijau ya hijau, pulpen biru ya biru ya. Pelajaran bahasa Jawa, menggambar, kemudian pelajaran yang lainnya itu ya akan membantu, tapi syaratnya ya yang 3 ini jangan merah. Kalau merah nanti yang lainnya bagus, itu nggak bisa ngatrol. Tapi dari sekian banyak murid itu ada yang aneh. Selama kelas 6 bukannya mempeng sinau 3 pelajaran penting itu, bahkan les mestinya ya, ada les tambahan biar nilai 3 itu bagus, tapi malah ada yang mempeng sinau bahasa Jawa. Wah, ini kan penting bahasa Jawa.
Bahasa Jawa itu memang penting. Karena kita orang Jawa ya belajar bahasa Jawa. Ada yang mempeng itu nyinauni olahraga, ya. Ada yang aneh, sementara yang lainnya mempeng di situ, di tiga itu dia. Akhirnya ketika ujian ya nilai olahraganya bagus, ya, 10, tapi matematikanya 5, IPA-nya 5. Ya jadi ini orang. Ketika ujian bahasa Jawa itu tarik-tarik alus, ya malah bahasa Kawi barang. Tapi 3 pelajaran ini juga tidak lulus. Ya akhirnya tidak bisa mengkatrol 3 pelajaran itu. Dan inilah yang terjadi di kebanyakan masyarakat kita atau umat Islam pada umumnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Dari sekian banyak ibadah, itu semuanya ada dispensasi untuk kita boleh tidak melakukan karena ada alasan-alasan tertentu yang memang diizinkan, belum mampu, sakit, atau boleh kita undurkan karena alasan-alasan tertentu. Semua jenis ibadah kecuali satu, sholat wajib. Sholat wajib 5 waktu. Sehingga ketika Allah SWT berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maknanya adalah semua ibadah, dan semua ibadah itu terpusat pada satu, yaitu as-sholat, sholat wajib. Maka sholat wajib itu ibarat, ya ini ibaratan ya. Pelajaran yang menentukan tadi. Karena memang tujuan itulah kita diciptakan. Seperti kalau kita sekolah itu, anak SD sekolah itu biar bisa lulus itu ya pelajaran itu tadi yang menentukan. Namun kemarin ada survei, ada semacam survei bahwa tentang seberapa rajin umat Islam di Indonesia itu melaksanakan sholat. Ini sholat wajib. Ternyata ditemukan yang melaksanakan sholat wajib itu hanya sedikit sekali. Tingkatan-tingkatannya itu kan tidak sholat sama sekali. Ini surveinya kepada umat Islam. Pada umat Islam. Tidak sholat sama sekali itu sekian persen, hampir separuh lebih atau berapa, saya nggak hafal persentasenya. Kemudian yang di bawahnya adalah yang bolong-bolong. Bolong-bolong itu
mbok bolongi ombo, mbok bolongi ciut ya. Mulai dari yang sholat id saja, sholat jumatan saja, sampai sholat ketika ada temennya saja ya. Atau sholat ketika pas dapat masalah saja. Karena biasanya ketika dapat masalah itu terus mentokan, terus ingat Allah, terus kemudian sholat. Ketika masalah itu berlalu kali. Kemudian yang bolongnya kecil, kemudian yang di atasnya itu yang sholat jamaah di masjid 5 waktu itu hanya tidak mencapai 4% mungkin. Karena sebagian besar orang itu, umat kita atau saudara-saudara kita yang muslim, itu banyak yang seperti itu. Jadi mempengnya itu di hal yang lain. Wah, aku dadi wong sing penting kan orang ganggu tanggane apik karo wong, sumeh karo wong. Urusan sholat kan urusan ya, pribadi. Aku dadi wong sing penting mempeng nyambut gawe, keluarga tak urusi wis. Yang lain mementingkan ini, yang lain mementingkan itu ibarat anak SD tadi yang seharusnya mau kelas 6 ujian, kudune sing dilesi itu matematika, IPA karo PPKN. Ini malah melu les bal-balan. Wah, pelajaran itu ora penting, sing penting aku pinter bal-balan. Padahal yang namanya sholat itu adalah tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Semua ibadah itu diperintahkan di bumi. Semua ibadah itu diperintahkan di bumi. Malaikat Jibril turun membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad agar umatnya zakat, agar umatnya melaksanakan puasa, sampai syariat yang paling berat yaitu jihad fisabilillah. Ayat-ayatnya dibawa malaikat Jibril dari atas turun ke bumi. Tapi untuk sholat, kewajiban sholat ini perintahnya itu diwajibkan di langit. Rasulullah SAW sang utusannya itu dipanggil. Padahal namanya utusan itu kan ya, jauh. Misalnya utusan dari bangsa Indonesia, ambasador atau apa namanya, duta Indonesia untuk ke Malaysia. Ya, ini orang Indonesia dikirim ke Malaysia. Kalau ada apa-apa dikirim pesan dari sini untuk disampaikan ke Malaysia misalnya. Ini utusan Allah yang dipanggil ke langit, dibawa oleh malaikat Jibril, mendaki langit demi langit, di mana jarak satu langit dengan yang lainnya perjalanan 500 tahun.
Itu satuannya apa? Apakah cahaya atau apa? Wallahu a'lam. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai di sana malaikat Jibril pun sudah tidak berani menemani. Rasulullah disuruh sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sanalah disampaikan sholat, perintah untuk sholat, melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Karena pentingnya sholat, karena luar biasanya syariat sholat ini sampai-sampai Rasulullah yang harus menuju ke sana, sehingga sangat tidak salah kalau kemudian benar sekali bahwasanya Rasulullah menyatakan bahwasanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu ya tiangnya agama. Sesuatu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Sesakit apapun manusia itu masih harus tetap sholat meski dengan isyarat. Bahkan dalam perang pun, bayangkan perang itu yang antara hidup dan mati itu masih harus melaksanakan sholat. Ada namanya sholat khauf, sholat yang dilaksanakan ketika dalam keadaan takut yang paling luar biasa itu ya ketika berperang. Sama sekali tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh bolong. Seharusnya sholat ini tidak boleh bolong. Umar radhiyallahu anhu menasihatkan bahwasanya hati kita itu kadang aqbala wa adbara. Kadang itu semangat beribadah, melakukan beramal, kadang adbara, kadang tidak. Maka ketika bersemangat kita gunakan untuk melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Dan ketika hati kita itu adbar, ketika malas, ketika sedang tidak bersemangat, maka jangan sampai sholat wajib itu ditinggalkan. Karena seperti dijelaskan oleh Syekh Asy-Sya'rawi bahwasanya ketika sholat manusia itu menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seraket apa itu tergantung nanti kekhusyukan, tergantung baik dan buruknya sholat. Seperti HP yang dicas, atau bahkan lebih dari itu, diperbaiki. Jadi ketika kita sholat itu kita seperti sedang ngecas atau sedang bahkan memperbaiki diri kita. Nah nanti diservis lah, diganti oli, spare part yang rusak diganti. Dimana dalam hal itu terjadi secara gaib. Itu ketika kita melaksanakan sholat. Selengkap apa servisnya ya tergantung sholat kita. Kalau
mutu sholat kita kurang baik, maka ya mungkin ada di antaranya mungkin dibawa ke misalnya motor gitu, dibawa ke ahas, yang kono mau dilapi tok, nggak ada. Ya. Sholatnya yang penting kewajiban gugur. Nah, ini mau kayak dilapi tok misalnya. Ada yang cuma ganti oli tok. Ada yang sampai mungkin hal-hal kecil, kabel-kabelnya, businya itu diperbaiki dan lain sebagainya. Itu semua tergantung pada seberapa baik kualitas sholat kita. Sehingga seluruh kehidupan kita ini sebenarnya bermuara pada sholat. Pada sholat kita. Artinya kalau kita mau ngecek atau kita mendapatkan masalah, maka evaluasi pertamanya adalah sholat. Hidup kita banyak enggak beresnya. Dalam keluarga kok anak istri kita seperti ini dan seperti itu. Yang pertama kali kita cek dulu adalah sholat kita. Kok kita susah meninggalkan dosa ini dan dosa itu. Yang pertama kali kita cek adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sebenarnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau kita susah meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, berarti sesuatu yang bisa menghambat, yang mencegah kita, yaitu sholat, itu berarti bermasalah. Kalau kita kok masalah terus, di kampung ada masalah, sama keluarga ada masalah, di kerjaan banyak masalah, itu pun yang perlu kita cek pertama kali adalah sholat. Karena sholat itu adalah madaru kulli syai', itu pusatnya itu ada di situ. Ya karena ini adalah tujuan kita diciptakan itu. Sehingga ketika kita mendapat banyak masalah, itu mungkin salah satu cara dari Allah SWT mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah. Apa maksud kembali kepada Allah? Ya tidak ada cara kembali kepada Allah selain sholat. Sehingga nanti kita punya standar, punya tolak ukur. Semakin bagus sholat kita, maka insya Allah kehidupan kita pun akan semakin bagus. Iman kita, di mana iman dan ketakwaan itu akan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan, itu ya ada di sholat. Ibarat ngecas HP itu, kalau kita sholatnya kita laksanakan dengan cara terbaik, ya, itu ngecasnya itu full. Tapi nek ora itu ya seperti kalau kita ngecas terus sesane oglek-oglek, kadang keisi kadang ora, kok kabel ora sing pedhot siji, sehingga lama penuh. Dalam semua hal, kalau kita ingin memperbaiki keturunan kita,
itu pun yang kita utamakan adalah sholatnya. Bahkan ketika kita berupaya mendidik anak-anak kita dengan pendidikan terbaik, itu pun niat kita itu pada hakikatnya tidak lepas dari urusan sholat. Kita minta mereka soleh itu agar mereka nanti yang meneruskan sujud-sujud kita, meneruskan sholat kita, meneruskan ibadah kita. Sehingga di dalam Al-Quran kita ada doa untuk itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Hendaknya engkau jadikan mereka orang-orang yang menegakkan sholat. Karena inti dari kesolehan itu ada pada sholat. Semua masalah-masalah kita itu bengkelnya ada pada sholat. Bahkan urusan dakwah sekalipun itu sebenarnya pusatnya adalah ada di sholat. Rasulullah ketika memerintahkan para sahabatnya untuk berdakwah, beliau memerintahkan yang pertama, hendaknya engkau beri pengetahuan kepada mereka tentang Allah, tentang syahadat. Kalau mereka mau bersyahadat, hal berikutnya yang harus disampaikan adalah sholat 5 waktu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT memberi kita keistiqomahan untuk menjalankan ibadah-ibadahnya, khususnya adalah sholat wajib 5 waktu, memberikan kita kekhusyuan, kebaikan di dalam sholat. Dan kalau kita menginginkan sholat kita itu khusyuk, kemudian baik dan lain sebagainya, semua itu bukan berasal dari hanya ketika kita melaksanakan, tapi kekhusyukan dan kualitas sholat itu semuanya dimulai dari awal kita melaksanakan. Kalau kita laksanakan dengan cara terbaik, dengan berjamaah di masjid, di musola, maka kekhusyukannya pun akan lebih daripada ketika kita melaksanakannya di rumah di jam-jam yang sudah lewat daripada waktu yang terbaik, yaitu waktu mulanya. Demikian pula seterusnya dan seterusnya. Semakin buruk kita di dalam melaksanakan sholat, maka kekhusyukan pun semakin jauh, semakin baik persiapan kita dan dalam pelaksanaannya, maka kualitas kekhusyukan dan kebaikan sholat kita pun akan semakin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, menjadi nasihat bagi diri sendiri dan kepada kita semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Bila taufik, bila pamitarik, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.